Pernah merasa yakin menaruh sesuatu di sini, tapi pas dicari malah hilang di telan bumi. Bukan cuma kunci motor. Di dunia bisnis, kehilangan jejak peralatan, mesin, atau inventaris itu berarti kehilangan waktu dan uang. Inilah alasan kenapa kita butuh sistem yang lebih pintar dari sekedar ingatan manusia. Selamat datang di pembahasan tentang aset tracking dari kelompok 1. Yang pertama, pengertian aset tracking. Aset tracking adalah proses memantau lokasi, kondisi, status, dan pergerakan suatu aset secara real time atau periodik menggunakan teknologi tertentu. Aset yang dimaksud bisa berupa barang fisik seperti kendaraan, alat berat, perangkat IT, mesin produksi, hingga inventaris kantor. Yang kedua yaitu tujuan aset tracking. Yang pertama itu mengetahui lokasi aset secara akurat, yang kedua itu mengurangi kehilangan atau pencurian, yang ketiga meningkatkan efisiensi operasional, yang keempat mempermudah audit dan inventarisasi, yang kelima mengoptimalkan penggunaan aset. Jadi yang ketiga itu ada jenis-jenis aset ini lacak. Yang pertama ada aset bergerak atau movable assets. Contohnya itu ada kendaraan operasional, laptop, dan alat berat. Lalu yang kedua ada aset tetap, fixed assets. Contohnya ada mesin produksi, gedung, peralatan, dan maksudnya peralatan-peralatan kantor. Yang ketiga ada aset IT, yaitu contohnya ada server, komputer, printer, dan perangkat jaringan. Dan yang keempat ada teknologi dalam aset tracking. Yang pertama itu ada barcode. Barcode itu adalah teknologi sederhana yang menggunakan kode garis yang dipindai dengan scanner. Kelebihannya itu murah dan mudah digunakan. Lalu kekurangannya itu harus dipindai melalui secara manual. Lalu yang kedua ada QR code. QR code ini adalah versi lebih modern dari barcode dengan kapasitas data yang lebih besar. Kelebihannya, barcode ini bisa dipindai dengan smartphone. Lalu kekurangannya tetap memerlukan line of sight. Lalu yang ketiga ada radio frequency identification, menggunakan gelombang radio untuk membaca data tanpa kontak langsung. Kelebihannya itu bisa membaca banyak teks sekaligus. Lalu kekurangannya memerlukan biaya yang lebih tinggi. Lalu ada Global Positioning System atau GPS. Ini digunakan untuk melacak aset bergerak secara real time melalui satelit. Contoh penerapannya itu dalam sistem pelacakan kendaraan seperti yang digunakan dalam layanan logistik global seperti DHL atau FedEx. Lalu kelebihannya itu adalah akurat untuk pelacakan yang jarak jauh. Lalu kekurangannya itu membutuhkan sinyal satelit yang memerlukan daya baterai. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu ada Internet of Things atau IoT, menghubungkan aset dengan sensor dan jaringan internet untuk monitoring otomatis seperti suhu, getaran, dan lokasi. Lalu banyak perusahaan teknologi seperti IBM mengembangkan solusi IoT ini untuk manajemen aset. Yang kelima yaitu komponen sistem aset tracking, apa aja termasuknya yaitu tag atau label, berkode, GPS atau tracking, reader atau scanner, software manajemen aset, database penyimpanan data, dashboard monitoring. Yang keenam yaitu manfaat aset tracking. Apa aja manfaat aset tracking? Yang pertama yaitu mengurangi kehilangan aset, yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas, yang ketiga yaitu mempermudah pelaporan keuangan, yang keempat yaitu mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan yang terakhir yaitu mengurangi biaya operasional. Ketujuh adalah contoh pelaksanaan aset tracking. Yang pertama adalah perusahaan logistik, yaitu untuk melacak kendaraan dan paket secara real time. Yang kedua adalah rumah sakit, melacak peralatan medis seperti kursi roda dan alat US.
Yes. Dan yang ketiga adalah industri manufaktur, memantau mesin produksi untuk mencegah downtime. Dan yang ke-8 adalah tantangan dalam aset tracking. Biaya implementasi awal cukup tinggi. Yang kedua adalah integrasi dengan sistem lama. Dan ketiga adalah keamanan data. Dan keempat adalah perawatan perangkat tracking. Perbedaan aset tracking dan inventory management. Aset tracking inventory management berfokus pada pelacakan aset individu dan jumlah stok barang. Biasanya periodik cocok untuk aset bernilai tinggi, cocok untuk barang dagangan. Kesimpulannya adalah, aset tracking adalah sistem penting dalam manajemen modern untuk memastikan aset terpantau, aman, dan digunakan secara optimal. Dengan dukungan teknologi seperti RFID, GPS, dan LOT, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mengurangi risiko kehilangan aset.